Perkenalkan, nama saya Gusti Ayusri Ariswandewi, dokter muda anestesi periode 4-17 Mei 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai general dan spinal anestesia. Untuk outline yang kita bahas, yaitu mengenai general anestesia dan spinal anestesia. Dari definisinya sendiri, di mana kata anestesi berasal dari bahasa Yunani yang berarti keadaan tanpa rasa sakit. Anestesi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anestesi lokal dan anestesi general. Di mana untuk anestesi lokal, yaitu hilangnya rasa sakit tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Sedangkan untuk anestesi general, yaitu adalah hilangnya rasa sakit disertai dengan hilangnya kesadaran. Yang pertama mengenai general anesthesia, di mana anestesi general ini adalah merupakan tindakan menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara sentral disertai hilangnya kesadaran dan dapat pulih kembali atau bersifat reversibel dengan komponen trias anestesi, yaitu terdiri dari hipnotik, analgesik, dan relaksasi otot. Untuk stage dari general anesthesia ini ada stage 1 sampai dengan stage 4, di mana stage 1 yaitu analgesia, yaitu taraf kesadaran dan rasa nyeri sudah berkurang. Kemudian untuk stage 2-nya yaitu stage eksitasi, di mana pada taraf eksitasi ini terjadi kesadaran yang hilang secara keseluruhan dan terjadi kegelisahan. Untuk stage 3 yaitu surgical anesthesia, di mana taraf anestesia ini yaitu refleks mata hilang, kemudian nafas otomatis dan teratur seperti tidur, serta otot-otot melemas atau relaksasi. Sedangkan untuk stage 4 yaitu medullary paralysis, di mana taraf pelumpuhan sumsum tulang dan terjadinya kerja jantung dan pernafasan yang terhenti. Untuk obat-obat premedikasi anestesi, yang pertama ada diazepam yang berfungsi untuk mengurangi kecemasan pada pasien, kemudian antihistamin yang berfungsi untuk mencegah reaksi alergi pada pasien, kemudian antiemesis untuk mencegah mual dan muntah akibat komplikasi dari obat general anestesi, kemudian opioid untuk mempersiapkan analgesia, kemudian pemberian proton pump inhibitor untuk mencegah peningkatan asam lambung, dan pemberian atropin untuk mencegah bradikardi dan hipersekresi bronkus pada pasien. Adapun komponen trias anestesia general yaitu analgesi, hipnosis, dan relaksasi otot. Di mana untuk analgesi ini ada yang analgesik opiat dan NSAID. Kemudian untuk yang hipnosis ada yang diberikan secara intravena dan inhalasi. Untuk obat-obatan analgesik yang bersifat opioid, untuk gold standarnya itu adalah morfin. Bisa juga diberikan turunannya berupa diamorfin dan kodein, sedangkan bisa juga diberikan agen sintesis yang lain seperti petidin, fentanyl atau alfentanil short acting, dan remifentanil ultra short acting. Sedangkan untuk obat-obatan analgesik NSAID, gold standarnya itu berupa aspirin. Bisa juga diberikan ibuprofen, diclofenac, ataupun COX-2 selective inhibitor. Untuk obat-obatan hipnotik, ada yang bersifat inhalasi dan intravena. Untuk yang inhalasi, yaitu seperti sevoflurin, isoflurin, desflurin, halotin, dan nitrous oxide. Sedangkan yang untuk yang intravena, yaitu bisa seperti thiopin dan propofol sebagai gold standar. Bisa juga diberikan etomidate
benzodiazepin, dan ketamin. Untuk masa relaksan, di mana masa relaksan ini berfungsi untuk memudahkan intubasi, kemudian masa relaksan ini juga bisa membantu proses pembedahan, kemudian mengurangi dosis maintenance agen anestesi, dan diindikasikan pada operasi yang berdurasi lama. Untuk masa relaksan ini ada dua, yaitu tipe depolarizing short acting dan tipe non-depolarizing medium atau long acting. Untuk yang depolarizing short acting yaitu seperti sugmetonium, sedangkan yang tipe non-depolarizing medium atau long acting yaitu seperti tracurium, vecuronium, dan recuronium. Cara pemberian anestesi general bisa diberikan melalui cara inhalasi dan parenteral. Untuk yang anestesi general dengan menggunakan inhalasi, yaitu di mana kita akan menggunakan gas atau cairan anestesi yang mudah menguap sebagai zat anestesi melalui udara pernafasan. Di mana zat anestesik yang digunakan yaitu berupa campuran gas dengan oksigen, dan konsentrasi zat anestesik ini akan tergantung dari tekanan parsialnya. Di mana tekanan parsial dalam jaringan otak akan menentukan kekuatan daya anestesi dengan karakteristik pertukaran gas alveoli dan ventilasi pulmonal serta bersifat blood soluble dan fat soluble. Untuk anestesi yang parenteral itu bisa intramuskular atau intravena, di mana digunakan untuk tindakan yang berdurasi singkat atau induksi anestesi. Umumnya diberikan tiopental, namun pada kasus tertentu dapat juga diberikan ketamin ataupun diazepam. Untuk tindakan operasi yang lama, anestesi parenteral ini biasanya dikombinasikan dengan cara yang lain. Adapun kelebihan dari anestesi general ini adalah tidak ada kontraindikasi absolut, kemudian cepat untuk kembali ke kondisi semula, dan risiko gagal yang sangat kecil. Sedangkan untuk kekurangannya itu adalah untuk anestesi general ini adalah polifarmasi, kemudian berefek pada berbagai sistem organ, bisa juga menimbulkan reaksi alergi, kemudian mual muntah postoperatif, dan mempengaruhi tingkat kesadaran pasien. Yang kedua, itu adalah mengenai spinal anesthesia, di mana anestesi spinal ini adalah anestesi regional dengan tindakan penyuntikan obat anestesi ke dalam ruang subarachnoid atau cairan cerebrospinal. Pasien tetap sadar sehingga potensi jalan nafas dapat tetap terjaga pada pasien yang menjalani spinal anesthesia ini. Untuk indikasi dari spinal anesthesia ini adalah bedah ekstremitas bawah, kemudian bedah panggul, tindakan sekitar rectum perineum, bedah obstetrik dan ginekologi, bedah urologi, bedah abdomen bawah, dan pada bedah abdomen atas dan bawah pada pediatrik biasanya spinal anestesi ini akan dikombinasikan dengan anestesi umum yang ringan. Nah, untuk spinal anestesi ini memiliki kontraindikasi yang absolut, yaitu yang pertama adalah pasien menolak untuk menjalani spinal anestesi ini, kemudian pasien mengalami hipovolemi berat, shock atau rejatan sepsis, kemudian pasien-pasien yang mengalami koagulopati atau mendapatkan terapi antikoagulan, kemudian pada pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial, dan pada pasien yang memiliki infeksi pada lokasi penyuntikan obat anestesi. Sedangkan untuk kontraindikasi yang relatif, yaitu sepsis, kemudian pasien tidak kooperatif, kemudian pasien yang mengalami defisit neurologis, kemudian adanya deformitas tulang belakang, dan kondisi jantung yang terganggu pada preload seperti penyakit jantung stenosis.
Untuk persiapannya dari spinal anestesi ini, yang pertama kita melakukan informed consent dan persetujuan anestesi pada pasien, kemudian pemeriksaan fisik untuk mencari kelainan jantung atau kelainan tulang punggung pada pasien, kemudian pemeriksaan penunjang, dan persiapan alat resusitasi intubasi dan anestesi umum, yaitu disingkat statics, yaitu scoop, tubes, airway device, tape, introducer, konektor, dan suction. Kemudian, untuk posisi duduk pada pasien spinal anestesi ada yang duduk lateral decubitus ataupun prone. Kemudian lakukan identifikasi pada tempat penyuntikan. Untuk jarumnya yang digunakan biasanya ada 3 jenis, yaitu jarum tajam dan runcing disebut Quinke, kemudian Whittaker, jarum yang tumpul seperti ujung pensil, dan Sprotte dengan jarum yang ujungnya tidak tajam. Untuk obat anestesi lokal bisa disiapkan seperti lidocain, tetracain, bupivacain, repivacain, ataupun chloroprocain. Adapun posisi pasien saat spinal anestesi bisa lateral decubitus, biasanya pada cedera atau fraktur pinggul, kemudian bisa pada posisi duduk. Ini biasanya bagus digunakan pada pasien obesitas dan dilakukan operasi lumbar bawah atau sakral. Kemudian bisa juga dengan posisi tengkurap atau prone, yaitu pada pembedahan anorektal pada posisi jackknife. Adapun efek fisiologis pada sistem organ untuk anestesi spinal ini adalah untuk kardiovaskuler, biasanya akan terjadi vasodilatasi yang akan menyebabkan hipotensi. Biasanya diatasi dengan pemberian cairan dan vasopresor. Kemudian bila terjadi high spinal dapat menyebabkan bradikardi. Untuk penanganannya bisa diberikan sulfat atropin. Pada sistem respirasi, bila terjadi high spinal block, yaitu lebih dari derbatum T5, maka akan terjadi penurunan vital capacity, kemudian hipoperfusi dari pusat nafas di batang otak, dan bisa menyebabkan respiratory arrest. Sedangkan pada sistem gastrointestinal akan menyebabkan hiperperistaltik gastrointestinal akibat aktivitas parasimpatis dikarenakan simpatis yang terblok. Nah, biasanya hal ini akan menguntungkan pada operasi abdomen. Kemudian pada gastrointestinal ini juga berefek terjadinya penurunan MAP yang akan menyebabkan penurunan aliran darah ke hepar. Adapun komplikasi yang terjadi yaitu bisa henti jantung, retensi urin, analgesia yang tidak adekuat, toksisitas obat anestesi lokal, kemudian nyeri punggung, dan postural puncture headache. Bisa juga terjadi cedera neurologis, meningitis dan arachnoiditis, abses epidural, transient neurological symptom, menggigil, pruritus, ataupun mual muntah. Adapun keuntungan pada pasien yaitu peningkatan kualitas pemulihan, minimal rasa sakit, mual muntah postoperatif, kemudian mampu mengamati prosedur, komunikasi dengan operator selama operasi, kemudian opsi untuk menerima sedasi ringan atau tidak, kemudian mobilisasinya juga cenderung cepat. Untuk keuntungan pada operator dan rumah sakit, yaitu pemulihan yang cepat, minimal membutuhkan persyaratan, kemudian minimal penggunaan obat-obatan sehingga reaksi negatif obat-obatan juga minimal, dan lebih ekonomis. Sedangkan untuk kekurangannya dari anestesi spinal ini adalah membutuhkan waktu, kemudian membutuhkan pasien yang kooperatif, risiko komplikasi, kemudian retensi urin dengan anestesi spinal ini.
Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.